الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu, tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyatin, bihi nashtafi min kulli da'i wa nuru'u dalilun li kulubina hina jahlina wa hayratina. Faya Rabbana matti'na bisirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa maqlatana. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Salam ta'dim dan hormat saya sampaikan kepada seluruh jamaah, baik yang berkenan hadir ataupun berhalangan. Teriring doa, mudah-mudahan seluruhnya berada dalam keadaan sehat walafiat. Senantiasa Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, untuk kajian tafsir pada pagi hari ini, sesuai telah disampaikan sebelumnya, setelah sama-sama kita mengkaji mendalami Al-Quran surah Al-Fatihah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama membaca, sama-sama mengkaji dan mendalami firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah An-Nas. Diawali dari surat-surat yang pendek dan biasa, bahkan tiap hari kita baca. Namun itu pun bukan berarti kita paham. Maka pada pagi hari ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul, berijtima di masjid ini. Bersama-sama kita menelaah, mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, diawali daripada Al-Quran surah An-Nas.
untuk lebih mengingatkan kembali berkaitan ini surat-surat yang pendek, barangkali alangkah lebih baiknya bukan hanya bacaan yang sudah sama-sama kita pahami, tapi mungkin artinya ataupun terjemahnya pun sedikit demi sedikit kita akan berusaha untuk mendalaminya. Saya akan bacakan terjemah dulu sebelum nanti sama-sama kita mengkaji tafsirnya daripada surah An-Nas ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang maha tahu arti sebenarnya. Tapi itu terjemah sedikit menjadi gambaran akan kemana arah pembicaraan kita pada pagi hari ini. Mengawali penyampaian tafsir ini, tentunya permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penafsiran yang tidak sesuai, dan mohon untuk segera diingatkan apabila yang saya sampaikan ada dalam kesalahan. Mohon untuk segera diingatkan dan diberitahu, karena pertemuan kita pada pagi hari ini bukan masalah mengajar dan diajar, tapi sama-sama kita belajar mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bukan saya lebih tahu daripada Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga apabila ada hal yang salah, mohon untuk langsung disampaikan. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, surah An-Nas ini nuzilat ba'da suratil falak, diturunkan setelah surah Al-Falaq. Sebagaimana kita ketahui, Al-Falaq surah yang ke-113 dan surah An-Nas adalah surat yang ke-114, dan sunan ataupun urutan surat yang sama-sama kita baca itu bukanlah berdasarkan daripada urutan turunnya Al-Quran. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Urutan surat dalam Al-Quran yang sebagaimana kita pahami, diawali dari Al-Fatihah, diakhiri dari pada surah An-Nas, itu bukanlah urutan sesuai turunnya Al-Quran. Karena kita pahami bersama bahwasanya wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada baginda Rasul melalui malaikat Jibril alaihissalam adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Berarti kalaulah berurutan turunnya Al-Quran, seharusnya Al-Alaq yang diutamakan, yang didahulukan. Makanya ini menjadi pemahaman bersama. Lalu kenapa harus Al-Fatihah yang didahulukan? Itu pun sebenarnya sudah dijawab dan dijelaskan pada pertemuan sebelumnya.
sebagai mungkin pengingat saja bahwasannya kitab Allah yang diturunkan 104 banyaknya maknanya terkandung dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah pun akan merujuk kepada ayat yang pertama, ayat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itulah sebagai alasan kenapa Al-Fatihah didahulukan. Surat An-Nas ini Allah turunkan berurutan setelah surah Al-Falaq. Yang menjadi sebab turunnya ayat ini tatkala baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir. Seorang Yahudi namanya Lubaid bin A'som. Ini akan saya jelaskan nanti dalam surah Al-Falaq. Karena surah Al-Falaq sangat erat kaitan dengan sihir. Ada macam-macam sihir dan tentunya ada cara bagaimana menangkal sihir tersebut. Tapi harus diyakini sihir itu ada. Karena dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah pun menjelaskan ayat 102. Nah, khusus untuk surah Al-Falaq ini berurutan setelah, surat An-Nas ini berurutan setelah surah Al-Falaq, karena dua surat ini Al-Falaq dan An-Nas ini yang ditaklimkan, yang diwurukan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasul untuk menangkal dan menjadikan sebab beliau kembali sedia kala tatkala terkena sihir Lubaid bin A'som. Kaitan dengan surat Al-Falaq, kalau kita lihat jumlah ayat Al-Falaq jumlahnya 5 ayat dan An-Nas ini jumlahnya 6 ayat. 5 tambah 6 jadi 11, dan 11 ini seperti disampaikan patakunul jumlatu ihda asyrata ayatan adadul uqad wal ibram. 11 ini 5 tambah 6 daripada kumpulan surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini merupakan bilangan uqad, belenggu, tali dan jarum yang dikenakan oleh Lubaid bin A'som kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ditangkal dengan 11 ayat ini Al-Falaq dan An-Nas. Mohon maaf untuk masalah sihir sedikit nanti kita dalam surah Al-Falaq. Mudah-mudahan pagi ini juga bisa sampai pada surah Al-Falaq. Itu sebagai permulaan. Diulang lagi, surah An-Nas ini Allah turunkan di Madinah. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat An-Nas ini diturunkan di Makkah. Tapi ulama jumhur, kebanyakan mufassirin Al-Aso yang lebih sahih pendapat adalah li'annaha nuzilat bil Madinah. Surah An-Nas ini diturunkan di Madinah sanata sab'in, pada tahun ke-7 Hijriah. Bisababi annahu sallallahu alaihi wasallam saharatul yahudu. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kepada pendalaman per ayat daripada surah An-Nas ini. Kul a'udzu birabbin nas. Kul, katakanlah Muhammad, menggunakan kalimah amar, kalimah perintah, katakanlah Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku memohon pertolongan, birabbin nas, dengan Rabbin nas, Tuhannya manusia. Dalam tafsirnya yang dimaksud dengan Rabbin nas, kalimat Rabbin nas, Tuhannya manusia, kalau secara terjemah, kalau secara lugat arti dasarnya Rabbin nas adalah Tuhan manusia. Yang dimaksud dengan Rabbin nas ay bimalikin nas wa khaliqihim wa mujidihim minal adam. Artinya malikin nas, yang memiliki manusia,
wa khaliqihim, yang menciptakannya, wa mujidihim, yang mengadakan dari tidak ada. Timbul sebuah pertanyaan, kenapa lapad An-Nas yang ada dalam surat ini? Aku memohon pertolongan kepada Allah birobbin nas, dengan Tuhan manusia, padahal makhluk Allah itu banyak, bukan hanya manusia saja, tapi lapad An-Nas dicantumkan dalam ayat ini. Maka para mufassirin, para ulama ahli tafsir menjelaskan kenapa lapad An-Nas. Dalilnya yang pertama tasyrifan, karena memuliakan manusia. Bagaimana bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya? Tidaklah malaikat, tidaklah jin, tidaklah hewan, tidaklah tumbuhan, tetapi An-Nas yang disampaikan oleh Allah. Alasan yang pertama tasyrifan, Allah memuliakan manusia. Bagaimana bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia? Yang pertama, akhdama lahum malaikatu kursi. Allah menjadikan malaikat kursi, para malaikat menjadikan khodam, menjadikan pembantu pelayan untuk manusia. Malaikat Jibril senantiasa datang memberikan wahyu dan ilham. Tiap hari ada 20 malaikat ta'aqabun yang silih berganti menjaga kita, yang dinamakan malaikat hafazah. 10 malaikat menjaga waktu siang, 10 malaikat menjaga waktu malam. Itu bentuk khodam, bentuk pelayanan malaikat kepada manusia. Yang kedua, kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, wa ammadahum bil aqli wal ilmi. Allah sempurnakan manusia dengan akal dan ilmu. Yang ketiga, wa kallafahum bi khidmati. Allah berikan taklif, Allah berikan perintah, Allah berikan amanah kepada manusia. Kalau kita bandingkan dengan Al-Ahzab ayat yang terakhir, satu ayat sebelum itu, laqad aradnal amanata 'alas samati wal ardi wal jibal ila akhirih. Allah telah memberikan pilihan, amanah ini diberikan kepada jibal, kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka menolak. Wa hamalal insan, yang menerima amanah ini adalah manusia. Karena Allah menjadikan malaikat sebagai pelayan manusia, Allah sempurnakan manusia dengan akal dan ilmunya. Allah perintahkan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah. Maka fa in qamu bitilkal wadhifah, seandainya manusia melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka kana lahum al izzu dunyan wa ukhra, maka kemuliaan akan Allah berikan dunia dan akhirat. Namun sebaliknya, wa illam yaqumu, tatkala manusia tidak melaksanakan dengan ilmu dan akalnya, tidak dijadikan kebaikan, Allah perintahkan beribadah tidak dilaksanakan, maka ruddu li asfali safilin, Allah akan kembalikan manusia pada asfali safilin. Asfali safilin artinya dasar. Sehingga palam yusawu kalban wala khinjiron, kehinaan manusia yang tidak melaksanakan ibadah itu tidak sepadan dengan kalbun. Mohon maaf, kalbun itu artinya anjing. Wala khinjiron, tidaklah dengan, mohon maaf, khinjir artinya babi. Dua hewan ini yang kita pandang hina di dunia ini, bahkan najisnya pun najis mugolado. Nah, manusia yang tidak bisa melaksanakan amanah, Allah berikan fasilitas, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan akal dan ilmu, Allah perintahkan ibadah, tapi tidak melaksanakan, maka Allah akan kembalikan
ila asfali safilin falam yusawu kalban wala khinjiran, tidaklah sepadan kehinaannya dengan kalbun wa khinzir. Makanya di sini birobbinas, manusia disebutkan birobbinas, Tuhan manusia. Alasan yang kedua, kenapa birobbinas? Kenapa Tuhan manusia, tidak Tuhan malaikat, tidak Tuhan makhluk Allah yang lain? Alasan yang kedua adalah limunasabatihi bil isti'adzah, karena manusia lebih pantas untuk isti'adzah. Isti'adzah itu artinya mohon perlindungan. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, sehingga kesimpulan dari ayat yang pertama ini, Qul a'udzu birabbin nas, artinya anna'u amaro rasulahu, Allah memerintahkan rasulnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyasta'iza, untuk memohon pertolongan, biman, kepada zat yurabbin nas, yang memelihara, yang mengurus manusia. Itu tafsiran daripada ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang kedua, Malikin nas. Malikin nas artinya Tuhannya manusia. Untuk lafaz maliki ini sangatlah berbeda dalam segi pembacaannya dengan yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Mangga diingat-ingat. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Pernah disampaikan, kalau dalam surah Al-Fatihah lafaz maliki itu pembacaannya bisa dua, bisa memakai alif sehingga dibaca panjang mad, maliki yaumiddin. Bisa juga dibaca pendek, tidak salah, maliki yaumiddin, tidak salah. Itu dalam surah Al-Fatihah, berbeda dengan surah An-Nas. Untuk surah An-Nas ini dalam segi pembacaannya hanya satu jalan, yaitu dibaca qosor, dibaca pendek, Malikin Nas. Jadi jangan terbawa karena awalnya surah Al-Fatihah, lalu ayat dalam pembacaan suratnya surah An-Nas ikut ke bawah panjang, tidak boleh. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, jangan Malikin nas. Nah, itu dalam segi pembacaan. Lalu untuk artinya, yang dimaksud dengan Malikin nas ay malikuhum wa mudabbiru umurihim wa wadi'us syara'i wal ahkam allati fi'a ma'a sa'adatahum fi ma'asyihim wa ma'adihim. Yang dimaksud dengan ayat Malikin nas adalah Allah yang memiliki manusia, wa mudabbiru, yang mengatur seluruh urusan manusia, wa wadi'us syar'i, yang menempatkan syariat-syariat Islam, yang dimana dengan syariat-syariat tersebut fihi ma'asyu sa'adatum fi masyim wa abadim, akan menjadikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu Malikin nas. Ilahin nas, yang ketiga ilahin nas. Ilahin nas ay ma'buduhum, yang diibadah, yang disembah manusia. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, dengan tiga ayat ini, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, hikmahnya wal khulasa anna'u subhanahu arada ayyunabbi an-nas bi annahu huwa rabbuhum wa unasun mufakiruna wa milkuhum wa ilahuhum. Dengan tiga ayat ini Allah yunabbi, Allah mengingatkan manusia, Allah memberikan peringatan kepada manusia. Yang pertama, bahwasanya Allah itu adalah Rabbuhum, Rabbnya.
Yang kedua, malikuhum, yang memilikinya. Yang ketiga, ma'buduhum, yang menjadikan sembahannya. Min syarril waswasil khannas. Ini sangat menarik untuk ayat yang keempat ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Lalu ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Memohon perlindungan kepada Allah min syarril waswasil khannas, dari syarril. Syarril artinya kejelekan. Waswas itu artinya bisikan. Al khannas yang tersembunyi. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan ayat min syarril waswasil khannas, al waswas di sini artinya as-sautul khafi, suara yang sangat samar. Sebelum dijelaskan tentang masalah waswas ini, karena waswas ini suka jadi istilah. Asa waswas wae. Nah, akan nanti dijelaskan yang dimaksud dengan waswas itu seperti apa, dan bentuk bisikan setan itu seperti apa, karena nanti ada 6 tingkatan. Waswas itu ada 10. Min syarril waswasil khannas, sedikit mengulang sebagai bahan pembanding saja. Dalam kaitan surah An-Nas dengan Al-Falaq ini, nanti kita akan perdalam kembali dalam surah Al-Falaq. Ada perbedaan yang sangat nyata. Saya sampaikan terjemahnya surah Al-Falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk yang diciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyair yang meniup pada buhul-buhul atau talinya, dan dari kejahatan orang-orang dengki apabila dia dengki. Mangga sambil berpikir menelaah. Dalam Al-Falaq, surah Al-Falaq, yang disifatkan kepada Allah hanya satu, birobil falak. Allah itu yang menguasai waktu subuh. Kenapa harus berlindung kepada Robbil Falak? Karena dari godaan-godaan tadi disebutkan satu-satu. Sementara dalam surah An-Nas, ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk memohon perlindungan dari waswasil khannas. Hanya satu dalam ayat ini yang kita mohonkan perlindungan kepada Allah dari bisikan ataupun godaan setan. Tetapi kita menyampaikan Allah itu Rabbin Nas, Allah itu Malikin Nas, Allah itu Ilahin Nas. Kita sebutkan sifat Allah yang 3. Sementara yang dimintakan perlindungan hanya satu, yaitu dari godaan bisikan setan. Itu surah An-Nas. Sementara dalam surah Al-Falaq, sifat yang disampaikan Allah itu cuma satu, Robbil Falak, yang menguasai waktu subuh. Sementara yang dimintakan perlindungan dalam surah Al-Falaq dari kejelekan manusia, dari para penyihir, dari orang-orang yang hasud, orang-orang yang dengki. Banyak yang kita mintakan. Nah, yang dimintakan banyak, sementara yang disifatkan kepada Allah hanya Robbil Falak. Itu Al-Falaq. Dalam An-Nas yang dimintakan perlindungan cuma satu, dari bisikan setan, sementara yang disifatkan kepada Allah Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Nah, ini karena terdapat perbedaan. Perbedaan yang nyata dalam surah Al-Falaq ini yang berkaitan dengan abdan, dengan badan. Sementara yang berkaitan dengan
An-Nas adalah berkaitan tentang agama. Kalau hanya berkaitan dengan badan kita, cukup disebutkan Rabbil Falak saja. Sementara yang berkaitan dengan masalah agama, perlindungannya harus Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Karena lebih madorot, lebih bahaya apabila yang menjadikan kemudaratan adalah agama ketimbang urusan badan. Itu hikmah yang terbanyak. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kembali kepada was-was. Apa saja yang menjadikan godaan ataupun bisikan setan kepada manusia, itu ada 6 tingkatan. Yang tiap saat, tiap waktu setan menggoda kepada manusia, kepada kita saat ini, itu dimulai dari hal yang terbesar sampai hal yang terkecil. Dari martabatul ula sampai martabatul saniyah. Dari tingkatan yang pertama sampai tingkatan yang terakhir. Apabila tidak berhasil dengan yang pertama, yang kedua. Tidak berhasil dengan yang kedua, sampai pada titik yang terakhir. Yang mana yang terakhir ini kadang-kadang kita tidak merasa bahwa itu termasuk waswasil khannas. Lalu tingkatan itu apa saja? Dalam tafsir Akamil Marjan dijelaskan, yang dijadikan, yang dibisikkan setan kepada manusia, tingkatan yang tertinggi al-martabatul ula al-kufru wa syirku wa mu'adatullahi wa rasuluh. Ini yang paling tinggi, yang senantiasa dibisikkan waswasil khannas kepada manusia tiap saat adalah mengajak kepada al-kufru, kekufuran, wa syirku, kepada kesyirikan, wa mu'adatillah wa rasuluh, dan senantiasa memusuhi Allah dan Rasulnya. Makanya tatkala manusia sampai pada tingkatan yang ini, disampaikan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna zalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik, lima yasha, hanya untuk hambanya yang Allah kehendaki. Karena tingkatan kufur, syirku, mu'adatillah wa rasuluh, itu merupakan bisikan setan yang paling tinggi. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, apabila tidak mampu menggoda manusia dengan mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kesyirikan, melawan Allah dan Rasulnya, maka setan akan menggoda dengan tingkatan yang kedua. Dan tingkatan yang kedua adalah al-bid'atu, dengan bid'ah. Disampaikan, wahiyya ahabbu ila iblisa minal maksiyah. Jangan sesekali memandang bid'ah ini mudah. Wahiyya, bid'ah ini ahabbu, lebih disukai, ila iblis, oleh iblis, minal anil maksiati, daripada maksiat. Kenapa? Karena li'annal maksiata yutabu min'a patakunu kal adam. Ketika orang berbuat maksiat lalu dia bertaubat, at-taibu minaz-zanbi kaman la zanbalah. Orang yang bertaubat kepada Allah laksana orang yang tidak memiliki dosa. Tapi dengan bid'ah ini, wal bid'atu yazunnu so'ibu'a anna'a so'i'atun pala'iyatu bina. Orang yang berada dalam lingkungan bid'ah dolalah tidak merasa, tidak menyangka itu adalah perbuatan salah, sehingga tidak bertobat. Makanya lalai. Kalau berbuat maksiat, dia mencuri, dia berzina, dia mabuk, oh ingat ini perbuatan dosa, sesegara mungkin bertobat. Sepanjang malam yugorgir, sepanjang nyawa kita belum sampai hulkum tenggorokan, sepanjang matahari belum terbit di sebelah barat, maka Allah senantiasa mengampuni dosanya apapun, sebesar apapun dosanya. Tapi yang sangat bahaya, orang berbuat dalam kesesatan tidak merasa itu sesat, sehingga tidak merasa dengan sesat tersebut dia bertobat. Makanya martabatus saniyah,
godaan bisikan setan yang kedua adalah dengan perbid'ahan. Fa'in ajaja an zalika, apabila manusia tidak bisa digoda dengan bid'ah, maka intakola, berpindah pada martabati salisah, pada godaan yang ketiga. Apa godaan yang ketiga? Wahia al-kabairu. Al-kabair artinya berbuat dosa besar. As-sab'ul mubiqat, ada 7 dosa besar. Asyirku, berbuat syirik. Wa uququl walidain, berbuat tidak baik kepada orang tua, menyakiti orang tua. Wasihru, berbuat sihir. Wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Wal firor aniz zahfi, lari daripada peperangan, dan lain-lainnya. Itu dosa besar itu merupakan godaan waswasil khannas yang senantiasa terus dibisikkan oleh setan kepada manusia. Fa'in ajaza an dzalika, apabila setan ajaja, dia lemah, tidak mampu menggoda manusia dari perbuatan dosa besar, intaqala ilal martabatir rabi'ah, maka akan berpindah kepada martabat yang keempat. Wahia as-saghair. Yang keempat ini adalah melakukan perbuatan dosa kecil. Berbuat zina mah tidak, mencuri pun tidak, mabuk-mabukan tidak, tapi berbuat dosa kecil. Dosa kecil ini apabila terus-menerus dilakukan sehingga tidak merasa ini perbuatan dosa, itu pun yasiru kal kabair, laksana seperti dosa besar. Kalau orang berbuat dosa besar akan mudah, cepat atas izin Allah untuk bertobat. Kalau berbuat dosa kecil, dosa juga masih kecil, akhirnya dinanti-nantikan, sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi bukit. Walaupun dosa kecil, apabila tidak ditobati, terus-menerus dilaksanakan al-israr, maka ya jadi dosa besar. Dan dosa kecil ini seperti ya mungkin bukan orang lain kita sama, kadang-kadang menyepelekan dosa kecil ini, padahal ini adalah bentuk waswasil khannas, bentuk bisikan setan. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, fa'in ajaza an dzalik, apabila dosa kecil pun ini tidak mampu, karena manusia ini taat, ibadahnya hebat, maka akan setan coba dengan martabat yang kelima, wahia istigolu bil mubahati allati la sawaba fi'a wala iqoba. Akan Allah goda manusia tatkala dengan 4 godaan tadi tidak mampu, karena ketaatannya, karena kesolehannya, dan godaan ataupun bisikan yang kelima adalah istigolu bil mubahat. Manusia akan sibuk dengan perbuatan yang mubah. Yang mubah itu la sawaba wala iqoba, perbuatan yang tidak akan mendapatkan pahala dan juga tidak menjadikan dosa, tapi akan disibukkan dengan perbuatan ini. Lalu bentuk godaan setannya seperti apa? Bal iqobuha fawatu sawab, tanpa disadari. Dengan kita melaksanakan perbuatan mubah terus menerus, maka akan hilanglah pahala kita, akan hilanglah ibadah kita. Padahal Allah memerintahkan kepada manusia untuk beribadah. Ibadah itu bukan sholat saja. Sepanjang hayat di kandung badan, sebanyak napas kita keluar dan masuk, di sanalah perintah Allah untuk beribadah dengan melaksanakan perbuatan mubah. Hanya mungkin jalan-jalan, hanya makan-makan, kan tidak ada salahnya. Tapi dengan melaksanakan sibuk dengan perbuatan mubah tanpa disadari, menit,
detik, jam tersebut akan dihilangkan pahalanya, dan itu merupakan waswasil khannas, bisikan setan. Ini tingkatan ini sudah mulai tidak terasa. Tidak terasa bahwa ini adalah bisikan setan. Kita hanya tiduran sepanjang hari. Oh, ini tidak dosa, emang tidak dosa masalah tidur. Tapi kalau tidur kelamaan dari pagi sampai siang, sepanjang itu tidak ada pahala. Itu bisikan yang sudah semakin lembut cara setan menggoda kita. Dan yang terakhir, martabatus sadisah, martabat yang keenam, wahia ayyushgilahu bil amalil mafduli amma huwa abdulu minhu liyufawwitahu sawabal amalal fadil. Masya Allah, ini sudah semakin lembut. Ayyushgilahu, setan akan senantiasa menyibukkan manusia bil amali, dengan amal. Dia amal, kalau tadi yang mubah, ini yang amal. Kalau urusan amal pasti ada pahalanya. Cuma permasalahannya yang dia kerjakan adalah amal ataupun pekerjaan yang sedikit keutamaannya, dia lupa meninggalkan amal yang pahalanya lebih banyak. Sholatnya sholat, tapi sholatnya munfarid. Kalau munfarid pahalanya satu kan. Tapi kalau berjamaah 27. Ini sudah paham semuanya. Kalau hitung-hitungannya lebih baik yang 27, kita bersama-sama berjamaah. Nah, ini saya masih sholat, sementara orang lain mah sholatnya berjamaah. Dia lupa, padahal urusan sholat sama sholatnya, tapi kalau berjamaah itu lebih baik. Nah, mohon maaf, setan akan menyibukkan manusia dengan amal yang ada pahalanya tapi sedikit, lalu setan akan lupakan manusia dengan amal yang justru pahalanya lebih banyak. Makanya karena urusan setan ini adalah berkaitan dengan urusan agama, maka Allah memberikan peringatan kepada kita untuk senantiasa selalu ingat kepada Allah. Makanya di ujung ayat Al-Khannas. Al-Khannas ini adalah yang tersembunyi. Iza zakara, tatkala zikir, maka khonasa wan qobado. Apabila manusia berzikir, manusia ingat kepada Allah, maka setan khonasa, bersembunyi. In qobado, dia menciut. Tapi tatkala manusia lupa zikir, lupa mengingat kepada Allah, maka setan semakin besar, semakin kuat. Makanya lapanya Al-Khannas. Khannas ini tersembunyi. Karena sepanjang kita bisa berzikir kepada Allah, sepanjang kita mengingat kepada Allah, setan tidak kuat. Sebagai gambaran, mohon maaf, kita kenal dalam sejarah, ini sebagai gambaran saja. Dalam sebuah hadis disampaikan, insya Allah hadisnya sahih, apabila Sayyidina Umar bin Khattab lewat pada suatu jalan, lalu ternyata setan ini juga mau lewat ke sana, maka salaka tariqan akhar, setan ini akan mencari jalan alternatif, takut dengan Sayyidina Umar. Kenapa seperti itu? Karena Sayyidina Umar termasuk orang yang sangat yakin. Walaupun hadisnya hanya Sayyidina Umar, tapi sahabat yang lain pun pasti sama. Karena Sayyidina Umar tidak pernah lalai, tidak pernah lupa untuk berzikir, mengingat kepada Allah. Jangankan setan menggoda, bertemu pun dia sudah lari terbirit-birit. Ini yakin hadisnya sahih. Artinya seperti tadi, iza zakara, tatkala kita sebagai manusia senantiasa mengingat Allah, maka setan khonasa wan qobado, setan akan bersembunyi, mengecil. Tapi tatkala kita lalai kepada Allah, tatkala manusia terkena bisikan yang 6 tadi, maka setan semakin besar, semakin kuat. Makanya min syarril waswasil khannas.
Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan aslul waswasah, yang dimaksud dengan waswas ini artinya bukan hanya lupa, karena dalam sebuah hadis disampaikan dari sekian banyak setan ini ada setan yang namanya walahan. Walahan ini adalah setan spesialis wudu. Ini disampaikan dalam sebuah hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadzu billah min waswasatil wudu. Ta'awwadzu billah, mohon perlindungan kepada min waswasatil wudu, dari setan yang mewaswaskan tatkala wudu. Bagaimana kinerja si walahan ini? Dia yuli unasa bi kasrati istimalil ma'i. Setan ini menggoda manusia tatkala wudu dengan kasratil ma'i. Kasratil ma'i itu banyak air. Makanya mohon maaf, banyak contoh kalau orang yang sudah was-was wudunya itu sangat susah. Air itu sampai mencrat kemana-mana. Bahkan tidak cukup 1 kali 2 kali. Punya contoh, bahkan ada yang wudhu sampai setengah jam. Nah, biasanya yang sering dikatakan dalam kebiasaan Sunda khususnya yang was-was itu seperti itu. Nah, orang tersebut terkena waswasatil wudu, nama setan penggoda kita yang menggoda kita tatkala wudunya lalai. Bahkan kalau wudu ya wudu, tapi airnya kebanyakan, karena kan wudu itu ada takarannya. Walaupun berwudu dengan air tidak boleh air sebanyak-banyak dikeluarkan. Nah, walahan ini namanya. Lalu juga ada setan yang senantiasa menggoda kita tatkala sholat. Begitu Allahu Akbar, brai, gitu kan. Selalu ingat kemana-mana. Ini namanya setan khanazib, di sini jelaskan namanya. Nah, jamaatul kiram yang dirahmati Allah, yang dimaksud waswasah, was-was itu bukan hanya bisikan setan kepada yang senantiasa membisikkan dalam hati kita. Was-wasa itu banyak. Was-wasa itu ada 10. Kita sebutkan satu persatu. Mungkin mohon maaf waktunya Bapak ditambah sedikit ya. Masih ada? Kita sebutkan, kalau dijelaskan yang mudah-mudahan jadi pengetahuan saja. Artinya ini pun bentuk godaan setan, bukan hanya yang dibisikkan kepada kita, tapi waswasah itu yang pertama adalah al-hirsu. Hirsu itu kalau istilah Sunda mah kadedemes, sangat tamak. Disampaikan baginda Rasul dalam hadis, untuk orang yang tamak ini laukana indahu wadin, apabila dia memiliki 1 lembah emas, saking banyak hartanya, maka akan mencari emas yang kedua. Ini untuk al-hirsu. Karena tidak sedikit manusia yang tamak, sehingga dengan jabatannya hanya memperkaya diri, dengan kedudukannya hanya menambah-nambah kedudukan dan harta. Nah, apabila ada hirsu, waswasa setan yang bentuknya hirsu, maka haruslah segera diobati, harus segera dikalahkan. Dan caranya untuk menangkal penyakit hirsu, waswasa hirsu adalah dengan jalan bitawakuli wal qanaat. Tawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah Muhammad, tidak ada la yusiba, tidak ada yang terkena yusiba itu, tidak ada yang terjadi kepada kita apapun illa ma kataballahu lana, kecuali segala sesuatu yang sudah Allah pastikan. Huwa maulana, Allah maulana kita, wa 'alallahi, kepada Allah falyatawakkalul mutawakkilun, harus bertawakal, berserah diri. Dan juga qanaat. Qanaat itu selalu merasa cukup. Oh, saat ini kita jatah, kalau harta seperti ini,
Kalau kedudukan ini, itu adalah jabatan, harta yang Allah titipkan, qanaat, cukup, mudah-mudahan menjadi kebaikan. Karena kalau tidak merasa cukup, seperti tadi, akan berusaha dengan berbagai cara, jabatan ingin selalu naik dan naik, harta selalu bertambah dan bertambah. Nah, itu adalah hirsu. Nah, hirsu ini harus dilawan dengan bitawakuli wal qanaah. Itu termasuk waswasah. Lalu yang kedua termasuk waswasah, godaan setan itu namanya adalah al-amal. Dengan hamzah bukan dengan ain. Al-amalu. Al-amal itu artinya panjang harapan. Selalu merasa sehat, merasa kuat, akan hidup masih lama sehingga hidup seenaknya. Nah, al-amal ini harus dilawan dengan jalan bimufa'ajaatil ajal. Ingat, urusan kematian itu kapanpun dimanapun layak bagi kita. Tidak harus menunggu sakit dulu orang meninggal. Tidak harus menunggu tua dulu orang meninggal. Yang lagi main bisa saat itu pun meninggal. Yang masih muda, bahkan yang anak-anak. Nah, makanya apabila ada al-amal selalu memiliki angan-angan yang panjang, harapan yang panjang, sesegeralah ingat mufajaatil ajal, bahwasanya ajal itu dimanapun apabila sudah sampai pada waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dinanti-nanti, tidak bisa didahulukan, tidak bisa diakhir-akhirkan. Dan itu layak. Bahkan mungkin tidak ada jaminan. Sekarang jam 6 kita sampai pada duhur nanti, tidak ada jaminan. Kalau Allah berkehendak saat detik ini pun, kalau ajal sudah datang, ya seperti tadi. Itu amal panjang harapan. Itu termasuk waswasah minal waswasil khannas. Yang ketiga termasuk waswasa adalah at-tamattu'u bi syahawati dunya. Bersenang-senang bi syahawati dunia dengan keindahan dunia. Ingin selalu bersenang-senang. Dan ini bisa dilawan bizawalin nikmah wa tulil hisab. Apabila seseorang sudah lalai dan lupa dengan kesenangan dunia, cara yang terbaik mengingatkan adalah bizawalin nikmah. Nikmat itu kapanpun bisa hilang. Orang dengan kekayaan yang sangat banyak seperti Korun diamblaskan masuk ke dalam tanah, habis semua aja. Harta yang banyak kebakaran, hartanya habis, mobilnya habis, rumahnya habis, bisa zawali nikmah. Nikmat itu bisa hilang kapanpun. Watulil hisab, orang yang banyak nikmat, hisabannya pun akan banyak. Kita lihat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan harta yang sangat banyak, Nabi yang lain sudah masuk surga, Nabi Sulaiman yang sudah pasti kesolehannya, sudah dijamin maksumnya, paling akhir. Yang keempat adalah hasud. Yang kelima al-bala, hasud, selalu iri terhadap orang lain. Ini bisa dilawan dengan ru'yatil adli. Yang kelima al-bala'u, buah bala artinya musibah, ini bisa dilawan dengan biru'yatil minnah wal awafi. Yang keenam al-kibru, sombong, ini bisa dilawan bitawadui dengan rendah hati. Yang kedelapan hubbud dunia wal mahmadah, selalu cinta dunia dan suka ingin dipuji, dan ini bisa dilawan dengan bil ikhlasi, dengan ikhlas. Yang kesembilan tolabul uluwi warifah, menginginkan kedudukan yang tinggi, ini bisa dilawan dengan bil khusyu'i wa dhilah. Dan yang terakhir alman wal bukhlu, artinya dia kikir, ini bisa dilawan dengan bil judi wasakho, dengan dermawan. Itu 10 dalam tafsir dijelaskan yang dimaksud dengan was-was. Jadi sangat banyak. Rupanya berkenaan dengan hal ini, mohon maaf tidak bisa disampaikan seluruhnya.
tapi cukup menjadi catatan bagi kita bahwasanya bisikan setan itu selalu ada menggoda kita, dan hanya kepada Allah lah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita selalu memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang dilaknat. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, di akhir sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan kita beserta keluarga mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang dan berkah, bisa berusaha menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan segala hajat kita Allah ijabah, Allah kabul. Putra-putri kita, turunan-turunan kita mudah-mudahan Allah jadikan menjadi hamba-hamba Allah yang solih dan solihah. Dan juga kita berdoa barangkali ada jamaah Masjid Jami Uswatun Hasanah ataupun karib keluarga tetangga yang saat ini sedang sakit, kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita, teman-teman kita, wabil khusus seluruh jamaah Masjid Uswatun Hasanah dan juga yang ada di lingkungan RW ini yang saat ini dalam keadaan sakit, kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan yang sakit sesegera disembuhkan seperti sedia kala. Yang bepergian mudah-mudahan Allah selamatkan. Segala hajat kita Allah kabul. Ala hadhihi niyatil mazkurah wa bikulli niyatin sholihah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf sekiranya ada hal yang tidak berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.